Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Jurnalis Pasaman Barat bantu makanan dan pakaian pengunjuk rasa asal Air Bangis. Pasar terbakar hingga warga Air Bangis, unjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Barat, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Karena sering memalak di pasar Lubuk Buaya, akhirnya Irfan, 34 tahun, ditangkap. Ketika diperiksa, polisi menemukan sisa sabu-sabu di saku celananya. Polisi kemudian melakukan pengembangan ke rumah Irfan untuk mencari barang bukti sabu-sabu. Sebab selama ini Irfan disebut-sebut sebagai pemakai barang haram tersebut. Kapolsek Kota Tangah mengatakan Irfan merupakan target petugas. Sebab tindak tanduknya sering meresahkan pedagang di pasar Lubuk Buaya. Ia kerap melakukan pungli terhadap pedagang. Jika tidak diberi uang, pelaku mengobrak-abrik barang dagangan. Sebelumnya, para preman pasar Lubuk Buaya telah digulung oleh polisi dalam 2 kali penggerebekan. Namun Irfan selalu lolos. Saat ditangkap, Irfan diketahui menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Selama ini, uang hasil dari pungli memang digunakan pria pengangguran tersebut untuk membeli narkoba. Pelaku akan menghadapi pasal berlapis, yakni penyalahgunaan narkoba dan pungli, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Bersangkutan ada di pasar Lubuk Buaya, kita temui lagi pura-pura tidur. Dan langsung kita tangkap, kita geledah, kita temukan yang diduga sabu di kantong kanan, 2 paket. Setelah itu kita amankan di sini dan kita lakukan proses untuk lebih lanjut. Jumlah barang bukti setelah kita timbang 0,2 yang diduga sabu. Kapolsek Kota Tangah mengimbau masyarakat ataupun pedagang agar tidak takut untuk melapor jika menjadi korban pemalakan. Robiham melaporkan dari Padang. Kejaksaan Negeri Padang kembali menggelar restoratif justice terhadap 3 mahasiswa yang menjadi tersangka pemakai narkoba, yakni Aldo Fitrian, Raffi Rinaldo, dan Ibnu Ismail. Sebelum diberikan surat pemberhentian penyelidikan, ketiga tersangka dijemput dari Rutan Mapolda dengan mobil tahanan menuju ke Jari Padang. Restoratif justice ini ditandai dengan penyerahan surat persetujuan penyelesaian perkara di luar persidangan berdasarkan keadilan restoratif kepada ketiga tersangka serta pelepasan rompi tahanan. Kegiatan ini dilakukan di ruang tamu Kepala Kejaksaan Negeri Padang dengan disaksikan oleh orang tua masing-masing. Para tersangka pun langsung sujud syukur. Alasan pemberian restoratif justice karena jumlah barang bukti yang disita sangat kecil, tersangka bukanlah pengedar dan belum pernah dihukum. Yang kedua, jumlah barang bukti ini sangat kecil sekali. Yang ketiga, hanya untuk pemakaian 1 hari. Orang yang penyalahgunaan narkoba sangat berpengaruh kepada lingkungan. Dan ketiga, tersangka ini adalah mahasiswa aktif. Kemudian mereka, latar belakang kehidupan keluarga mereka di Kabupaten Pesisir Selatan sangat sederhana. Mungkin pengaruh keuangan, pengaruh tempat tinggal mereka, dan mereka sedang menjalani pendidikan. Terpengaruhlah dengan barang-barang haram narkoba ini. Perlu kami informasikan bahwa kami juga dari Polda Sumbar, ya, Direktorat Reserse Narkoba, kami juga sudah melaksanakan restoratif justice, ya, yang sudah diatur dalam peraturan Kapolri dan peraturan Kabareskrim. Persyaratan-persyaratannya mungkin juga sama dengan tadi Bapak Kajari, ada beberapa persyaratan untuk kita dapat melaksanakan RJ.
Tersangka ini akan menjalani rehabilitasi rawat inap nafza di Rumah Sakit HB Sanin Padang selama 3 bulan dan akan diawasi setiap pekan selama proses tersebut berjalan. Robiham melaporkan dari Padang. Seorang perempuan muda, oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja, pemerintah Kabupaten Dharmasraya, berbuat mesum sesama jenis di kamar hotel. Videonya beredar di media sosial. Adegan mesra tersebut direkam di sebuah kamar hotel. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dharmasraya, Safrudin, membenarkan jika perempuan yang ada dalam video tersebut adalah anggotanya dan berstatus tenaga harian lepas. Setelah diselidiki dan diperiksa, oknum tersebut dipecat dengan tidak hormat sebagai anggota Satpol PP Dharmasraya. Delapan 18 petak kios di Pasar Kampung Galapung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman, hangus terbakar Senin dini hari. Kebakaran terjadi saat warga tertidur pulas, sehingga api dengan cepat menghanguskan bangunan pasar dan isinya. Warga tak bisa berbuat banyak karena api dengan cepat membakar kios yang banyak menjual plastik, pakaian, dan bahan kebutuhan harian. Kobaran api yang besar, tak banyak pedagang yang bisa menyelamatkan barang dagangannya. 6 mobil kebakaran yang datang ke lokasi dan baru menguasai api sekitar 2 jam kemudian. Sedangkan barang dagangan yang selamat diambil kembali oleh pedagang untuk dibersihkan. Menurut pedagang, api berasal dari salah satu kios yang berada di tengah, namun penyebab kebakaran belum diketahuinya. Ratusan warga Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, menggeruduk kantor bupati di Parit Malintang. Warga menyegel ruang kerja Bupati Padang Pariaman. Selain itu, warga juga menyegel ruang rapat sekda yang letaknya bersebelahan dengan ruang kerja Bupati. Massa yang didominasi emak-emak duduk-duduk di lantai. Tidak ada bupati yang datang menemui para pengunjuk rasa tersebut. Penyegelan ini dilakukan karena kecewa dengan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang ingkar janji pada setiap kesepakatan yang telah dilakukan. Kesepakatan yang dimaksud adalah penentuan batas tanah kantor bupati dengan tanah milik masyarakat yang tak jelas di mana letaknya. Warga datang hanya untuk menagih janji, karena pemerintah kabupaten berjanji akan menentukan patok batas tanah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Padang Pariaman Rudi Rilis menyatakan bahwa kejadian ini hanya masalah komunikasi saja. Menurutnya, Pemkab Padang Pariaman tidak pernah menyebut akan lakukan tunjuk batas. Ratusan warga Pigogah Pati Bubur, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Pasaman Barat, bersama Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumbar menggelar aksi demo ke kantor Gubernur Sumatera Barat. Para pendemo bukan hanya orang dewasa, laki-laki dan perempuan, namun juga membawa anak-anak. 4 tuntutan mereka sampaikan dalam orasinya. Yang pertama, lahan milik masyarakat Air Bangis agar dibebaskan dari kawasan hutan produksi.
bebaskan 2 saudara mereka yang ditangkap 20 Juli lalu dan saat ini ditahan di Mapolda Sumbar karena dituduh mencuri sawit. Dan tuntutan yang keempat, warga meminta Brimopolda Sumbar segera hengkang dari lahan mereka karena sering kali mengintimidasi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Gubernur Sumatera Barat yang diharapkan datang untuk menemui pengunjuk rasa tidak juga hadir di lokasi. Warga Nagari Air Bangis, Kecamatan Saiberemas, Pasaman Barat, tidur di teras Masjid Raya Sumatera Barat. Mereka letih setelah berunjuk rasa di halaman kantor gubernur, Jalan Sudirman Padang, sejak Senin lalu. Mereka tidur bergelimpangan di koridor dan lantai 1 Masjid Raya Sumbar. Tak hanya laki-laki, para ibu rumah tangga yang ikut berdemo turut membawa anak-anak dan balita mereka. Kaum perempuan dan anak-anak ini tidur di bagian dalam masjid. Karena belum berhasil menemui gubernur, mereka sengaja menginap di Masjid Raya Sumatera Barat. Warga berharap bisa mengadu pada gubernur, namun sayang, Mahyeldi sedang tidak berada di tempat karena tugas luar kota. Mereka bertekad untuk tidak kembali ke Pasaman Barat sebelum gubernur memberikan solusi atas tuntutan yang mereka ajukan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.